Eh, sejak keluar putusan Mahkamah Agung itu, ya tentu saya jadi tergelitik juga ya karena PKPU 9 itu kan dibuat di era saya, Pak. Tanda tangannya tanda tangan saya juga gitu loh. Saya jadi mereview akhirnya. Dulu ketika kita bikin ini bener nggak ya gitu ya. Nah, KPU ketika bikin peraturan KPU itu melalui beberapa tahapan. Pertama di internal kita bikin draftnya dulu. Lalu dibawa dalam rapat pleno. Lalu setelah pleno kita undang para ahli, expert meeting. Lalu kita lakukan uji publik. Kita undang peserta pemilu, kemudian kita undang teman-teman NGO, semua kita ajak bicara. Sampai pada bagian akhirnya kita lakukan sinkronisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM. Barulah setelah itu diundangkan. Sebelum diundangkan setelah sinkronisasi kita bawa rapat konsultasi di Komisi 2 dan bersama dengan pemerintah. Jadi tahapannya panjang. Nah, ketika itu sudah jadi, sebetulnya ini kan isinya, substansinya itu tidak berubah sejak Undang-Undang Pilkada pertama dibuat yang 1 tahun 2015. Yang terakhir kemudian diubah terakhir dengan 10 2016 gitu kan. Jadi sebetulnya secara substansial nggak ada yang berubah. Termasuk ketika teman-teman Garuda mengajukan uji materi, judicial review terhadap PKPU ini, sebetulnya kan juga tidak merubah substansinya. Syaratnya tetap 30 tahun dan 25 tahun. Jadi yang dirubah adalah hal teknis, bagaimana cara menentukan batasan usia 30 tahun dan 25 tahun. Gitu kan? Nah, Mahkamah kemudian memutuskan cara menentukannya tidak seperti yang diatur dalam PKPU. Karena PKPU itu mengatur menentukannya pada saat penetapan. Jadi setelah proses pendaftaran, penelitian segala macam dan dinyatakan memenuhi syarat, ditetapkan pada hari itu sebagai pasangan calon, maka pada tanggal yang sudah ditentukan, jadi ini pemilu itu kan harus memenuhi setidaknya 2 prinsip. Rip, saya tanya, kalau pada waktu verifikasi dokumen, orang itu tidak memenuhi 30 tahun pada waktu verifikasi, bisa ditetapkan jadi calon nggak? Tidak, kan pada begini Bang. Pada waktu penetapan calon ini, sebagai calon ini, diverifikasi kan seluruh berkasnya itu. Kalau tidak ada syarat yang tidak terpenuhi, orang itu ditetapkan jadi calon nggak? Tidak. Kalau dia tidak ditetapkan calon, dia akan diresmikan, dia akan ikut pemilu nggak? Tidak, kalau tidak memenuhi syarat, tidak bisa ditetapkan sebagai calon. Dia harus memenuhi seluruh persyaratan itu. Kan ada ketentuan tentang syarat minimal pendidikan, kemudian kesehatan, kemudian usia. Ada beberapa syarat itu. Nah, menyelenggarakan pemilu termasuk pilkada itu ya, itu kan setidaknya harus memenuhi 2 prinsip supaya bisa dinilai sebagai penyelenggaraan pemilu yang baik. Biasanya 2 prinsip itu disebut predictable procedure dan unpredictable result. Jadi prosedurnya itu harus predictable. Jadi semua orang tahu kapan harus daftar, kapan ditetapkan, kapan mulai kampanye, kapan pemungutan dan penghitungan suaranya, kapan direkap, lalu kapan ditetapkan sebagai hasil pilkada atau hasil pemilu. Nah, dengan putusan Mahkamah Agung ini secara teknis ya Bang, apa yang harus dikerjakan oleh KPU, sebetulnya memang agak merepotkan. Kenapa? Karena putusannya adalah memerintahkan KPU mengukur batasan usia itu pada saat pelantikan. Sementara di undang-undang itu diatur 2 tahapan dalam penyelenggaraan pemilu. Yang pertama adalah tahapan persiapan, yang kedua adalah tahapan penyelenggaraan. Nah di 2 bagian ini tidak mengatur tahapan pelantikan. Makanya di peraturan KPU itu tidak ada jadwal atau tanggal pelantikan. Karena itu menjadi ranah eksekutif. Nah, kalau putusan Mahkamah Agung ini keluar pada saat pilkada sebelumnya, sebelum pilkada serentak ini ya,
Sebetulnya agak mudah. Kenapa? Karena tanggal pelantikannya jelas. Jadi 5 tahun masa jabatan berakhir, pasti di situ ada tanggal pelantikan. 5 tahun masa jabatan berakhir, pasti ada tanggal pelantikan. Nah tapi sekarang karena pemilunya serentak, maka kan pemerintah mengambil masa transisi dengan menunjuk PJ. Sehingga tanggal pelantikannya itu belum bisa dipastikan. Mau dilantik kapan? Nah ini sebetulnya secara teknis ya, ini agak merepotkan kemudian KPU akan menentukan batasan itu menjadi kapan. Karena agak beda pemilu 2024 yang serentak ini dibandingkan dengan pilkada sebelumnya yang meskipun ya pada saat itu kita juga tidak mencantumkan tanggal pelantikan. Tapi kalau terjadi perdebatan seperti ini, menurut saya jalan keluarnya ya sudah 5 tahun berakhirnya kapan, maka disitulah terjadi tanggal pelantikan. Maka disitulah menjadi ukuran menentukan pada tanggal itulah usia 30 tahun harus memenuhi syarat 30 tahun. Kayak gitu. Tapi kalau sekarang kan belum ada tanggal pelantikan. Maka KPU harus mendapatkan keputusan, kepastian dari lembaga lain, ya pemerintah maksudnya. Untuk ketika pemerintah sudah menentukan, ya udah tanggal pelantikannya serentak akan dibuat tanggal sekian. Baru KPU bisa merevisi peraturannya dengan mencantumkan tanggal pelantikan itu. Sehingga bisa dieksekusi putusan Mahkamah Agung tadi. Nah tetapi pasti akan juga ada pertanyaan lagi nanti. Loh kan di dalam undang-undang, karena itu disebut tahapan persiapan isinya apa saja. Kemudian tahapan penyelenggaraan itu isinya apa saja. Nah seingat saya bagian akhir dari seluruh tahapan itu adalah menyerahkan keputusan siapa yang terpilih, dinyatakan terpilih. Jadi seluruh proses selesai, sengketa udah selesai, udah didok siapa yang terpilih, itu diserahkan. Nah kalau gubernur itu kepada DPRD provinsi untuk dilanjutkan proses pelantikannya, pembuatan SK-nya. Kalau kabupaten kota ke DPRD kabupaten kota. Jadi berhenti sampai di situ yang dilakukan oleh KPU itu. Tidak sampai tanggal pelantikan. Nah ini mungkin para ahli hukum tata negara, apa jalan yang bisa dipilih untuk dijadikan landasan bagi KPU untuk bisa menentukan, ya sudah karena perintahnya adalah tanggal pelantikan, maka KPU butuh produk itu untuk bisa menentukan tanggal pelantikan. Kalau tidak, maka penyelenggaraan pemilu ini tidak bisa memenuhi prinsip yang tadi disebut predictable procedure. Karena ada prosedur yang kita tidak bisa pastikan. Kapan ini? Nah gitu loh. Jadi memang agak rumit secara teknis bagi KPU untuk menindaklanjuti ini. Jadi harus ada pembahasan dari para ahli hukum. Ini sudah ada fakta hukum. Jadi KPU, ini prinsip KPU begini. Kalau ada fakta hukum baru, apakah itu putusan Mahkamah Konstitusi, apakah itu putusan Mahkamah Agung, kecuali dalam beberapa case ya, itu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk hal yang sama, agak berbeda Prof. Itu pernah terjadi. Maka KPU akan merujuk tentu pada putusan yang dianggap lebih tinggi. Tetapi sepanjang tidak ada pertentangan, kayak soal usia ini, menentukan tanggalnya kan tidak ada pertentangan putusan hukum yang lain, tidak ada fakta hukum yang lain. Biasanya KPU akan menjalankan fakta hukum itu. Nah cuma memang pada putusan yang kali ini ada problem teknis tadi. Nah itu yang mesti dicarikan jalan keluarnya. Mungkin itu pandangan dari saya. Tapi Mas gini, ini kan tidak diatur di dalam undang-undang maupun PKPU kan yang keputusan Mahkamah Agung ini. Terutama penetapan tanggal itu. Batasan. Tanggal pelantikan? Ya. Tidak diatur. Aspek keputusan Mahkamah Agung ini kan aspek yang tidak diatur di dalam undang-undang maupun juga PKPU kan? Belum diatur. Tanggal pelantikannya. Undang-undang yang lain ada. Undang-undang yang lain, undang-undang pemerintah daerah mengatur tentang pelantikannya. Karena itu tadi yang saya sebut, terkait dengan pelantikan itu menjadi ranah lembaga yang lain.
Nah, sementara penyelenggaraan pemilunya menjadi ranahnya penyelenggara pemilu. Nah ini yang harus dipertemukannya bagaimana gitu. Nah ini biar para ahli hukum nanti yang menjelaskan. Terima kasih Bang Karni. Pemirsa, sejarah menunjukkan bagi pemerintah terbaik sekalipun, mereka yang kita percaya pada waktunya akan secara perlahan-lahan mengkhianati kekuasaannya dan menjadi tirani. Thomas Jefferson, presiden ketiga Amerika. Sampai di ujung acara. Sekarang giliran Profesor Gayus Lumbun, mantan Hakim Agung Mahkamah Agung. Terima kasih. Yang sekarang perkara di PT UN juga. Terima kasih Pak Karni. Saya membaca dari posisi duduk. 3 dan kami berdua. Kami. Karena kami tidak dibatasi. Maka saya akan memposisikan diri saya. Pada posisi duduk ini. Saya anggap yang pro dan kontra itu satu kelompok. Di pikiran saya. Mantan Hakim Agung itu pemegang nasib orang di tingkat terakhir. Hanya 7 tahun saya. Ada yang lebih dari 7 tahun. Itu mencekam dalam hidup saya sebenarnya. Bagaimana saya menentukan nasib orang akhir hidupnya. Boleh baca di Google. Berapa banyak saya pribadi memutus maksimal hukuman. Yaitu hukuman mati. Silahkan baca. Artinya itu mencekam sekali. Bagi saya pribadi setelah keluar dari sistem. Sekian tahun ini saya sudah keluar. Tapi pengalaman saya tidak pernah lupa. Bapak dari KPU pun mungkin masih merasakan ya. Di posisi KPU menentukan nasib orang memimpin negara. Saya itu menentukan hidup orang Pak. Nasib hidup orang. 15 orang saya baca di Google. Jadi artinya apa? Mencekam. Maka saya akan berbicara dalam posisi saya. Walaupun saya bukan lagi menjabat di sana. Apa yang saya rasakan. Apa yang dirasakan oleh pimpinan majelis. Itu saya rasakan. Dan saya akan mulai dari sana. Oleh karena ini saya anggap 2 kelompok. Yang menuntut keadilan dalam bentuk kelompok-kelompok sipil. Kelompok-kelompok masyarakat. Kelompok-kelompok sosial. Maka yang diperjuangkan adalah kelompok dari social justice. Itu warrior Pak. Itu pahlawan sebenarnya untuk pandangan hakim. Karena ada penyeimbang. Jadi baik yang pro maupun kontra itu satu kelompok bagi pikiran saya. Apa dalam hal ini apa posisi hakim? Legal justice. Dia harus menggunakan dasar hukum sebagai keadilan yang dibangun oleh para hakim ini. Nah, dalam posisi perkara ini, saya sangat bisa mengomentari secara detail. Yang dari bahas di malam ini ada yang mengatakan, itu putusan ada 2. Yang satu dengan dissenting opinion, yang satu tidak. Ramai di publik. Di hati saya sedih. Karena mereka tidak mengerti. Ampuni dia Tuhan. Dia nggak ngerti. Apa yang terjadi? Itu saya alami. Jadi perkara-perkara itu dibagi dulu kepada semua majelis. Pada pertemuan majelis sidang pertama, itu kami masing-masing harus mengeluarkan pendapat kami. Supaya jangan saling mempengaruhi. Saya bisa mengatakan ini kabul. Yang lain mungkin mengatakan tolak. Misalnya ini. Maka akhir sidang itu terjadi beberapa putusan. Dan ini berkali-kali. Kalau dikatakan hanya ada 2 putusan itu kecil sekali. Setiap hari kami, setiap sidang maksudnya. Bisa seminggu sekali, bisa seminggu 2 kali. Itu ada putusan, rancangan putusan. Yang nanti diakhiri dengan putusan akhir. Itu yang berlaku, yang dimasuk di website itu 24 jam kemudian. Itu wajib. Jadi tidak bisa berubah-ubah. Tadi betul Pak Bigai. Nggak bisa berubah putusan hakim Pak. Karena itu yang sudah ditentukan seperti itu. Kalau rancangannya banyak, bukan hanya 2. Memang ada di dissenting hari ini, besok saya cabut dissentingnya. Keluarnya enggak tahu, kita keluarkan lagi. Oh, Anda enggak jadi dissenting, saya dissenting yang lain. Itu yang terjadi Pak Karni. Jadi orang mengatakan itu, kita cuma ya sedih karena kamu ini enggak tahu dalam hati saya. Dan saya enggak bongkar itu. Tadi disebut ini seperti film. Drama berarti. Kalau drama ada sutradaranya. Baik yang pro maupun kontra punya sutradara berarti. Kalau itu acuannya. Yang mengatakan
pro dengan mengatakan ini film. Yang lain mengatakan, wah itu sandiwara masyarakat. Sama, seimbang. Masing-masing punya sutradara berarti. Masing-masing punya penggerak di belakang. Kalau itu penyebutannya. Jadi saya tidak mau masuk di sana. Di mana saya mau masuk? Keadilan itu dambaan dari semua orang. Baik yang sosial maupun yang legal. Keadilan secara sosial atau secara hukum itu masing-masing mempunyai. Tapi endingnya adalah kepada satu putusan oleh yang berwenang. Dia tidak absolut. Mahkamah Agung di tingkat terakhir di semua peradilan ini, itu juga absolut Pak. Bisa diuji. PK diantaranya. Kemudian DPR dan Presiden kalau untuk pemilu. Itu alat ujinya. Jadi tidak boleh, saya selalu tempat Pigai tadi. Saya agak cenderung, dan Bapak juga tadi KPU. Kenapa kalau batas waktu ini ditentukan, kemudian akan bisa berubah KPU mau mengikuti apa tidak. Kalau ada pertentangan putusan, itu akan menjadi masalah. Tapi seperti ini tidak ada Bapak katakan. Berarti ini besar kemungkinan KPU akan menjalankan. Bagi saya tidak hanya menjalankan, harus menjalankan sesuai dengan ketentuan. Setelah saya pensiun, saya beberapa kali memberi keadilan sebagai penasihat hukum, sebagai kuasa hukum. Dan satu di antaranya saya diberi kuasa oleh partai PD Perjuangan dan saya menggugat hasil pemilu yang bukan disebabkan oleh putusan MK. Saya mengajar murid-murid saya harus menghormati putusan dan melaksanakan putusan itu. Jadi yang Pak Bigas sebut. Karena itu undang-undang. Betul itu undang-undang. Putusan hakim itu undang-undang. Setingkat dengan undang-undang lah mungkin kalau lebih pastinya. Tapi itu peraturan yang harus dilaksanakan. Dengan tata cara yang betul. Ya. Sama dengan ini saya katakan. Putusan MA nomor 23 ini, P kemudian HUM, ini harus dilaksanakan dengan aturan. Apa aturannya? Dan kenapa saya gugat hasil yang di MK? Saya tidak menggugat putusan MK. Saya menggugat pelaksana putusan itu, yaitu KPU. Yang saya gugat. Bukan putusan MK. MK itu sah and binding and erga omnes. Berlaku untuk semua orang, semua pihak, semua lembaga yang ada di Indonesia. Tetapi apakah dia absolut? Saya pikir tidak. Karena ada 3 alat uji dan mekanismenya. Kalau saya mempersoalkan hasil suara, itu ke MK. Hasil suara pemilu itu ke MK. Di sana ada berbagai yang masif lah, yang sistematis. Itu boleh bertempur di sana. Dan itu final putusannya. Tetapi kalau kita bicara tahapan-tahapan pemilu, itu melalui Bawaslu baru ke PT UN. Itu undang-undang yang harus kita patuhin. Tetapi saya berbeda. Yang saya gugat terhadap proses pemilu ini adalah terjadinya pelanggaran hukum oleh penguasa atau aparatur yang berkuasa dalam hal ini pemilu. Disebut sebagai onrehmateh overhasdat. Pelanggaran hukum oleh penguasa yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Apa itu yang terjadi? KPU melaksanakan serta-merta putusan nomor 90 tahun 2023 ini tanpa melalui prosedur. Yaitu membawa ke DPR, dilakukan dengar publik atau RDPU, istilah saya 10 tahun jadi DPR. Jadi saya juga tahu apa yang dilakukan di DPR. 2 periode saya di sana, saya legislator terbanyak ya dalam hitungan. Saya pernah dikasih award sama Pak Karni. Ketika saya diputuskan di tahun 2010 itu pengisi terbanyak dari TV One. Saya nagih Pak, saya kok cuma dikasih lukisan sama Tina Talisa. Mana Pak bonus saya? Loh Pak Karni saya mesti ingat. Mestinya Pak Gais yang bayar saya karena durasi yang digunakan itu juga mahal katanya. Kira-kira begitu kalau Pak Karni mesti ingat. Saya dapat itu award dari, kan saya paling banyak berstatement ketika di DPR. Nah, kira-kira yang saya pikirkan adalah bagaimana terjadinya pro kontra ini yang wajar. Yang semuanya adalah pahlawan. Pahlawan untuk keadilan dari sisi sosial. Tapi hakim kan berbeda putusannya. Hakim itu legal justice. Keadilan hukum. Kalau tidak puas, tidak absolut. Silahkan diproses. Nah, kembali tentang KPU, saya gugat ke PT UN karena ada penyimpangan hukum oleh penguasa
pemilu, yaitu KPU. Itu bukan saya menggugat ininya dengan resiko. Kalau saya dimenangkan, ini kan belum tahu masih panjang ini. Kalau saya dimenangkan, tetap sah putusan MK. Tetapi apa bisa dilantik orang yang dipilih, tetapi dengan hukum yang cacat, yang tidak terpenuhi satu prosedur. Jadi KPU itu Pak, maaf, dia bawa ke Kumham, ke Menkumham. Di Menkumham dijawablah, saya punya dokumennya semua, ada kopinya di saya. Disebutkan bahwa disarankan agar ke DPR sesuai dengan perundang-undangan. Itu bunyi Kumham. Tetapi KPU tidak kembali ke DPR, alasannya DPR reses. Maka dia membuat SK KPU yang ditujukan pada parpol peserta pemilu untuk mentaati putusan nomor 90. Lebih jauh lagi dia antara matahnya lebih jauh lagi. Pelanggaran hukumnya lebih jauh lagi. Dia menggunakan kewenangannya untuk menentukan sikap. Nah, sikapnya adalah menggunakan tanpa prosedur, tanpa proses yang benar. Ini yang saya lakukan. Jadi duduk saya ini tepat sebenarnya untuk Pak Karni ini. Karena saya tidak mana-mana. Saya hanya kepada yang melanggar. Ketika di MK, personal dan jajarannya 6 orang yang juga diputus MK yang juga diputus oleh Dewan Kehormatannya KPU itu. Ya salah. Itu salah satu juga apa yang saya ajukan, saya pertimbangkan. Nah, tentu itu ceritanya. Jadi kalau saya bilang disebut tadi sebagai film, ya nggak ada salahnya. Yang satu film ada sutradaranya, mungkin yang ini juga ada sutradaranya. Nah, siapa sutradaranya yang ini? Masing punya kelemahan. Jadi itu kira jawaban saya Pak Karni untuk kita membangun negara ini perhimpunan Pak Pigai. Mari kita hormati hukum. Ini negara hukum, ya. Ini negara yang menjalankan pemerintahannya secara hukum dengan dasar hukum. Ikuti. Kalau memang putusan MA itu sudah merupakan putusan yang belum final karena masih bisa berapa DPR lagi dan presiden. Itu penentunya nanti. Apakah rakyat ini menerima di rumah rakyat itu, itulah saatnya akan kembali menjadi persoalan hukum kembali. Tapi kalau tidak ya kita sebenarnya tadi diungkapkan bahwa mungkin saja kalau tidak ada yang kontra dengan putusan ini, MK mungkin tidak ada yang kontra, ya dijalankan. Dua-duanya ada manfaatnya. Yang satu mengkritik menurut undang-undang harus dari penetapan atau pendaftaran. Yang satu mengatakan ada kebijaksanaan yang luas. Nah ini sebenarnya kalau saya boleh ikut campur sedikit, saya memilih yang memperluas. Kenapa memperluas? Memperluas itu memberi kesempatan yang baik. Memberi kesempatan yang lebih luas untuk digunakan. Kalau menurut orang saya paling keberatan. Kalau Gibran disebut namanya, saya keberatan. Kan di sini ada latar belakang lagi. Mungkin ada sutradara lagi yang nggak suka. Mungkin ada kepentingan politik nggak suka. Maka hilangkan nama itu. Hilangkan target itu. Jadi kita menggunakan hukum untuk mengatasi semua persoalan bangsa. Menghormati hukum, putusan hakim dengan semua aturannya. Demikian Pak Karni, terima kasih. Baik, terima kasih.